Melanjutkan cerita sebelumnya. Sebaliknya, boneka iblis bumi dengan cepat bergegas ke tempat Xiaoyan berada. Akhirnya, Xiaoyan menyimpannya di cincin penyimpanannya dengan jampe-jampe tangannya. Terima kasih atas hadiahmu penatua Chen. Xiaoyan memegang cincin penyimpanan milik Chen Yun dan tertawa keras. Pandangannya melirik langit utara. Ada aura marah yang bergegas dari arah itu. Apakah kamu sudah menang? Tawa ganas terdengar ketika Xiaoyan dengan cepat membentangkan sayap tulangnya. Dengan kepakan sayap tulangnya, dia naik ke langit dan pergi. Bocah kecil, pavilion petir angin saya tidak akan berhenti mengejarmu sampai kamu mati. Chen Yu dengan kuat menahan rasa sakit yang muncul dari jarinya. Kedua matanya merah saat giginya menggigit ujung lidahnya. Beberapa darah dimuntahkan dari mulutnya. Darah itu memiliki cahaya petir yang tertinggal di dalamnya. Dengan tatapan ganasnya pada Xiaoyan, dia melambaikan tangannya dan cahaya petir darah dibagi menjadi dua. Salah satunya menembak ke arah Xiaoyan, sementara yang lain terbang ke arah langit selatan. Darah yang datang berkedip mengejutkan Xiaoyan. Dia mengulurkan sayapnya dan tubuhnya naik ke langit dengan cara seperti kilat. Namun, cahaya petir darah sangat cepat. Dengan kecepatannya, itu menembak ke arah tubuh Xiaoyan. Namun, tidak semudah itu kawan. Dengan nyala api di tubuh Xiaoyan, dia mengeluarkan gelombang api yang sangat besar dan menangkis serangan itu. Gelombang api yang menyebar tampaknya telah melilit setengah dari panggung batu langit. Tak terhitung banyaknya orang yang mengusap keringat dengan tremor di tangan mereka. Ekspresi terkejut juga memenuhi mata mereka. Gelombang api yang menyebar berlanjut selama hampir 5 menit sebelum berhenti dengan lambat. Debu tebal menutupi seluruh panggung batu langit menyebabkan seseorang kesulitan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Xiaoyan di langit mengepakkan sayap tulangnya dan perlahan-lahan mendarat. Dia memandangi para ahli dari klan Hong yang menyedihkan dengan wajah tanpa ekspresi. Dia mengembalkan tangannya dan penguasa Suan melintas dan muncul. Dia melangkah maju dan muncul di samping para ahli yang terluka dari klan Hong. Tanpa basa-basi, dia menghantamkan penguasa Suannya ke arah semua ahli dari klan Hong. Kedebu, penguasa Suan menghantam salah satu tubuh ahli klan Hong dan dia segera terpental mundur. Segera, suara patah tulang patah pinggang yang jelas bergema di seluruh arena menyebabkan banyak orang merasa takut di hati mereka. Xiaoyan tidak berhenti setelah melumpuhkan seorang ahli dari klan Hong dengan penguasa Suannya. Dia membalikkan tubuhnya sambil mempertahankan wajah tampan dan tidak peduli sebelum berjalan ke arah ahli lain dari klan Hong hingga berhasil selamat dari ledakan gelombang tertai api. Mata ahli klan Hong yang ditatap Xiaoyan segera menunjukkan ketakutan saat dia melihat Xiaoyan. Dia baru saja mengeluarkan senjatanya dari cincin penyimpanannya ketika sosok Xiaoyan melintas di depannya. Penguasa Suan Xiaoyan diayunkan dan suara ledakan muncul. Segera, ahli dari klan Hong itu terpental sangat jauh dan dia wassalam. Keganasan di wajah Xiaoyan menjadi lebih sangar setelah menghabisi ahli klan Hong yang lain. Dia berbalik dan berjalan ke arah ahli klan Hong yang lainnya. Penguasa Suan sekali lagi diayunkan dengan keras pada ahli terakhir dari klan Hong. Xiaoyan tidak peduli apakah orang ini sudah wassalam atau masih sakaratul maut. Dia perlahan menoleh dan tatapannya mendarat ke arah sosok manusia di kejauhan yang berjuang untuk berdiri. Orang itu adalah Hong Li. Sepasang mata yang ganas terungkap di raut wajah Hong Li ketika dia ditatap Xiaoyan dari kejauhan. Kemudian dia berkata, "Xiaoyan, karena kamu berani membunuh anggota klan Hong saya, klan Hong kami tidak akan beristirahat sampai kamu mati." Bukankah itu sudah terjadi? Xiaoyan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan keganasan. Dia baru saja akan mendekati Hong Li untuk menghabisinya ketika suara yang keras tiba-tiba terdengar dari sudut lain panggung batu langit. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Senyum ganas di wajahnya tumbuh lebih padat. Dia melihat Chen Yun dipukuli, dihantam ditendang boneka iblis bumi sampai terhuyung-huyung. Semua orang dari klan Hong memang sangat tulul. Wajah Chen Yun menjadi suram setelah menderita beberapa luka dalam baku hantam dengan boneka iblis bumi. Sudut matanya dengan cepat melirik Xiaoyan dan dia mengutuk di dalam hatinya. Dia berteriak dengan marah. "Hong Li, mengapa kamu diam saja? Apakah klan Hong mau ingin dihancurkan oleh bocah ini?" Hong Li terkejut setelah mendengar raungan marah Chen Yun. Tatapannya dengan tajam mendarat pada Xiaoyan saat dia berbicara dengan ganas. "Bocah kecil, aku akan mengingat dendam ini karena kamu telah menghabisi orang-orang dari klan Hong saya." Hong Li dengan cepat mengeluarkan sepotong batu giok darah dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar menghancurkannya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Potongan batu giok itu baru saja hancur ketika sosok Xiaoyan tiba-tiba muncul di depannya. Hong Li segera mengangkat kepalanya dan melihat wajah yang menyeramkan dari Xiaoyan.
Penguasa Suan diayunkan Xiao Yan membawa gelombang kuat dan dengan keras menghantam tubuh Hong Li. Hong Li memuntahkan seteguk darah segar setelah hantaman penguasa Xiao Yan. Segera, tubuhnya terpental sangat jauh. Akhirnya, batu gia itu menabrak batu besar dan terbang ke segala arah. Hong Li bergetar beberapa kali sebelum tubuhnya perlahan menjadi kaku. Karena dia telah sakaratul maut, kemungkinan dia sedang menunggu Chen Yun pulih. Orang itu adalah seseorang dari Pavilion Petir Angin. Dia kemungkinan sangat jenius dalam membuat pil obat penyembuhan. Dengan luka-lukanya itu, kemungkinan ia akan pulih setelah beberapa saat. Sekarang, hal yang paling penting adalah membatalkan segel petir darah yang ditanam orang tua itu di dalam tubuhku. Kalau tidak, situasiku akan menjadi buruk setelah para ahli dari Pavilion Petir Angin datang. Xiao Yan dengan cepat mengambil keputusan ini saat pikiran ini muncul di hatinya. Tatapannya melihat sekelilingnya sebelum dia mengepakkan sayap tulangnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang melaju ke arah pegunungan di kejauhan. Xiao Yan menemukan lokasi terpencil di dalam pegunungan dan dengan paksa membuat gua. Setelah itu, ia menggunakan batu besar untuk memblokir pintu masuk. Xiao Yan yang cemas akhirnya menghembuskan napas dan perlahan santai ketika cahaya hangat dari batu cahaya bulan tersebar di bagian dalam gua. Saya salah perhitungan. Tidak terduga bahwa Pavilion Petir Angin sangat andal menggunakan gerakan 3000 petir. Berbicara secara logis, meskipun gerakan 3000 petir sangat kuat, itu hanya teknik do level rendah. Xiao Yan duduk bersila menggosok dahinya dan tertawa santuy. Hari ini, saya benar-benar menyinggung Pavilion Petir Angin, tapi saya tidak takut. Wilayah dataran tengah ini sangat luas. Saya tidak takut untuk berpergian kemanapun. Saya tidak percaya bahwa kekuatan Pavilion Petir Angin dapat menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera membuka telapak tangannya dan menunjukkan cincin penyimpanan berwarna perak milik Chen Yun. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar di cincin perak itu. Namun, cincin perak itu memancarkan perlawanan ketika kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan kekuatan spiritual Xiao Yan. Apakah jejak spiritual telah diletakkan di atasnya? Xiao Yan dengan santuy tertawa ketika dia merasakan perlawanan dari cincin perak itu. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara dalam-dalam. Sekali lagi, kekuatan spiritualnya mengendalikan cincin perak itu yang perlahan muncul di depannya. Matanya tiba-tiba terbuka dan kekuatan spiritual yang gila melonjak di antara alisnya. Itu dengan keras menabrak cincin perak itu. Sing! Energi yang tak terlihat tiba-tiba muncul dari cincin perak itu pada saat cincin itu bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan. Akhirnya, energi itu menghantam tembok gunung. Segera, gua gunung bergetar sementara garis retakan seukuran Johnny mulai muncul. Xiao Yan mengabaikan perubahan di gua saat tatapannya menatap dengan serius pada cincin perak yang bergetar itu. Kekuatan spiritualnya melonjak tanpa henti. Akhirnya, gelombang demi gelombang menghantam jejak spiritual di dalam cincin perak itu. Serangan tak henti-hentinya dari kekuatan spiritual itu berlanjut selama 5 menit sebelum akhirnya terdengar bunyi retakan kecil di gua. Kewaspadaan langsung melonjak di mata Xiao Yan ketika dia mendengar suara ini. Akhirnya, dia menghapus jejak spiritual Chen Yun di cincin perak itu. Di sisi lain, Chen Yun yang duduk bersila di panggung batu langit tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat ketika jejak spiritual di cincinnya dihancurkan oleh Xiao Yan. Matanya menunjukkan ekspresi buas ketika dia meraung dengan marah. Xiao Yan, aku bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi manusia jika aku tidak membunuhmu. Apa yang kamu khawatirkan? Bukannya kamu sudah pulih? Hong Tianxiao di sampingnya sedikit terkejut dan bertanya dengan suara yang dalam ketika dia melihat ekspresi marah di raut wajah Chen Yun. Jejak spiritual di cincin penyimpanan saya sudah dirusak oleh bocah tengi itu. Chen Yun menjawab dengan marah. Hong Tianxiao terkejut setelah mendengar kata-kata Chen Yun. Ekspresi di wajahnya segera berubah ketika dia berkata, bocah itu hanya memiliki kekuatan dohuang. Bagaimana dia bisa mematahkan jejak spiritualmu? Meskipun boneka yang dimilikinya itu sangat kuat, jelas boneka itu tidak memiliki kekuatan spiritual. Aku tidak tahu. Chen Yun menggelengkan kepalanya dengan wajah suram. Dia berkata dengan suara lantang, setelah aku pulih sepenuhnya, kita akan pergi bersama. Bocah itu memiliki segel petir darah yang aku tanam di tubuhnya. Dia jelas tidak bisa melarikan diri. Tenang, dia telah membunuh banyak orang dari klan Hong saya. Aku akan memastikan bahwa aku akan menanduknya. Hong Tianxiao merespon kata-kata Chen Yun dengan ganas. Aku sudah mengirim informasi kepada Pavilion Petir Angin. Kemungkinan beberapa ahli akan segera bergerak. Pada saat itu, bocah itu akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Ucap Chen Yun dengan ganas sambil melihat tangannya dengan satu jari yang hilang. Sementara itu,
Xiao Yan sedikit menutup matanya saat dia duduk di gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. Cincin perak di depannya memancarkan cahaya yang lemah. Beberapa saat kemudian, cahaya itu perlahan melemah dan Xiao Yan perlahan membuka matanya. Sebuah gulungan perak muncul di tangannya ketika dia membuka matanya. Mata Xiao Yan menatap gulungan ini dan dia tanpa sadar terkejut terheran-heran. Ini adalah satu-satunya barang aneh yang dia temukan di dalam cincin penyimpanan Chen Yun. Apa ini? Xiao Yan bergumam agak ragu. Dia tidak membukanya karena keanehan benda ini. Sebagai gantinya, dia mengulurkan tangannya dan memanggil boneka iblis bumi. Dia melemparkan gulungan itu ke arah boneka iblis bumi dan berkata, "Buka gulungan ini." Boneka iblis bumi menerima gulungan itu. Tangannya perlahan membuka gulungan itu sesuka jidatnya. Cahaya perak dari gunungan itu tiba-tiba melonjak setelah dibuka. Segera, ledakan seperti halilintar yang bukan gen terdengar di dalam gua. Itu menabrak dada boneka iblis bumi dengan keras. Kekuatan ledakan itu membuatnya terpental sebelum menabrak tembok. Memang ada sesuatu yang aneh. Xiao Yan dengan santai tertawa ketika dia melihat kejadian yang membagongkan ini. Yo, jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya, nyalakan tombol loncengnya, hantam like-nya, dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.